Salam cerdas hukum bersama Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Unsurya. Saya Silviana Briliani, mahasiswa Fakultas Hukum Unsurya. Pada episode kali ini oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Unsurya, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sujono. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar baik, terima kasih Silvi. Baik. Kita masih membahas edisi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Baik Bapak, untuk edisi sosialisasi kali ini kita akan membahas apa nih Pak kira-kira Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi kali ini kita akan membahas subtopik tentang sanksi pidana dan perbuatan pidana yang baru. Ya, jadi ada beberapa perbuatan pidana yang baru atau tindak pidana yang baru di dalam KUHP ini, yaitu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai tindak pidana dan saat ini sebagai tindak pidana, dan perbuatan pidana yang sudah diatur dalam KUHP yang lama atau Wetboek van Strafrecht lalu dirumuskan kembali dengan perubahan sehingga terjadi perubahan substansi. Dalam KUHP Wetboek van Strafrecht, sanksi pidana diatur dalam pasal 10, yaitu pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ini yang lama. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Dalam KUHP yang baru, sanksi terhadap tindak pidana terdiri dari pidana dan tindakan. Pidana dan tindakan. Tindakan ini belum ada di KUHP yang lama. Pada pasal 64 KUHP yang baru mengatur pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus yang garis bawahi, yaitu untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini adalah pidana mati. Pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif, dan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri dan peran terdakwa di dalam tindak pidana. Jenis pidana pokok pada pasal 65 KUHP yang baru terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Jadi banyak yang baru nih jenis pidana pokok ini. Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, itu termasuk yang baru. Adapun pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, misal hak untuk memasuki angkatan bersenjata, dalam ini TNI misalnya, perampasan barang tertentu, dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat, ya, karena berlaku tindak pidana adat yang diatur dalam peraturan daerah. Jadi dalam KUHP yang baru ini memperlakukan tindak pidana adat yang diatur di dalam peraturan daerah. Selanjutnya kepada pelaku pidana dapat dikenakan tindakan bersama-sama dengan pidana pokok. Ya. Jadi tindakan ini diantaranya berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Khusus terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan atau intelektual dapat dikenai tindakan rehabilitasi,
penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan pada pemerintah, dan atau perawatan di rumah sakit jiwa. Ya. Ya, baik Bapak. Terkait dengan sanksi pidana dalam KUHP baru ini, yang menarik adalah adanya pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu nih Bapak, yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini adalah pidana mati Pak, yang selalu diancamkan secara alternatif. Jadi ini maksudnya gimana ya Pak? Baik, dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sanksi pidana mati bukan lagi sebagai sanksi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan penerapan pidana mati didasarkan pada ketentuan dalam tindak pidana tertentu. Nah, tindak pidana tertentu ini apa dan di mana? Misal, tindak pidana terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika ini adalah terdapat ancaman pidana mati di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu. Penerapan pidana mati, hakim dalam menjatuhkan pidana mati dialternatifkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jadi ada masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Selanjutnya terdapat perbuatan pidana yang baru. Nah, ini perbuatan pidana yang baru dan perbuatan pidana yang dikonstruksikan ulang. Di antaranya adalah pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara. Misal pasal 188, penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal 109 yaitu peniadaan atau penggantian Pancasila. Yang kedua, tindak pidana penawaran melakukan tindak pidana. Misal yang dalam masyarakat sering disebut dengan santet. Ya, ini diatur dalam pasal 252, yaitu setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang. Ya, ini yang sering di dalam lingkungan masyarakat kita sering disebut dengan santet. Jadi di dalam KUHP yang baru ini merupakan tindak pidana. Yang ketiga, tindak pidana terhadap proses peradilan. Nah, misal dalam pasal 278 KUHP ini, barang siapa memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Selanjutnya mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di pengadilan, ya, di sidang pengadilan, dan menampilkan diri seolah-olah dia sebagai pelaku tindak pidana, sehingga yang bersangkutan menjadi atau menjalani proses peradilan pidana. Nah, ini. Keempat, tindak pidana perzinahan. Ini berbeda dengan konsep perzinahan dalam pasal 284 KUHP yang lama. Ini diatur pada pasal 411 sebagai delik aduan, yaitu setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, di mana bagi yang terikat perkawinan ya diadukan oleh suami atau istrinya, dan bagi orang yang tidak terikat perkawinan oleh orang tua atau anaknya. Rumusan pasal perzinahan ini
tidak sama dengan pasal 284 KUHP yaitu Strafrecht. Yang kelima, pasal 412 KUHP yang baru, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah kumpul kebo. Ini baru di dalam KUHP kita yang sebelumnya itu tidak diatur. Demikian, salam cerdas Fakultas Hukum Unsuria di Halim Perdana Kusuma. Sampai bertemu kembali. Baik, terima kasih Bapak Dekan Fakultas Hukum Unsuria. Demikian subtopik sanksi pidana dan tindak pidana dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sampai jumpa. Terima kasih, salam cerdas hukum dari Fakultas Hukum Unsuria di Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Bapak. Terima kasih Silvi. Terima kasih.